planetesimal hipotesis. Teori ini dikemukakan oleh Thomas Chamberlain dan Forrest Ray Moulton, atau lebih dikenal dengan teori Chamberlain dan Moulton. Chamberlain merupakan seorang geolog kebangsaan Amerika Serikat yang berpengaruh dan sebagai seorang pendidik. Pada tahun 1893, ia mendirikan jurnal geologi dan menjadi editornya selama bertahun-tahun. Sedangkan Moulton adalah seorang astronom kebangsaan Amerika Serikat. Moulton memperoleh pendidikan awal di Albion College. Setelah lulus pada tahun 1894, ia melanjutkan studi sarjananya di Universitas Chicago dan memperoleh gelar PhD tahun 1899. Di Universitas Chicago, ia menjadi associate bidang astronomi, instruktur, asisten profesor, associate profesor, dan profesor sejak 1912. Ia bersama dengan Thomas Chamberlain merupakan pendukung dari hipotesis planetesimal Chamberlain-Moulton yang menyatakan bahwa planet merupakan penyatuan dari bentuk-bentuk yang lebih kecil yang mereka namakan planetesimal. Hipotesis mereka membutuhkan adanya bintang lain yang lewat pada jarak yang dekat untuk memicu terjadinya kondensasi ini. Menurut teori ini, suatu bintang lain dalam peredarannya hingga mendekati matahari. Jadi ada satu bintang yang mendekati matahari. Hal itu menimbulkan gaya tarik-menarik yang besar antara kedua bintang tersebut, sehingga keseimbangan bola gas matahari dan bintang tersebut terganggu, mengakibatkan terlemparnya sebagian massa dan membentuk cabang gas yang mencurat keluar menyerupai kabut spiral. Cabang-cabang gas itu kemudian mengalami kondensasi atau pendinginan, menjadi massa padat yang disebut sebagai planetesimal. Jadi kalau kita simpulkan bahwa menurut teori planetesimal ini, adanya bintang lain yang lewat mendekati matahari, dan keduanya itu ada gaya saling tarik-menarik, sehingga massa keduanya membentuk semacam spiral atau kabut spiral. Lama-kelamaan, spiral tersebut memadat dan menjadilah planetesimal. Wow! Yang ketiga yaitu teori pasang surut, dikemukakan oleh James Hepwood Jeans dan Harold Jeffrey, dikenal dengan Jeans and Jeffrey. James Hepwood Jeans merupakan fisikawan, astronom, dan matematikawan asal Inggris. Ia memperoleh pendidikan di Merchant Taylor School, Northwood, Wilson Grammar School, Camberwell, dan Trinity College, Cambridge. Ia lulus sebagai terbaik kedua di universitas tersebut untuk jurusan matematika pada tahun 1898. Ia kemudian mengajar di Cambridge sampai tahun 1904. Sedangkan Jeffrey, beliau adalah seorang matematikawan, ahli statistik, ahli geofisika, dan astronom. Ia dilahirkan di Washington dan belajar di Armstrong College, saat itu bagian dari Universitas Durham. Ia kemudian mengajar di St. John College, Cambridge. Di Universitas Cambridge, ia mengajar matematika, geofisika, dan akhirnya menjadi Plumian Professor of Astronomy. Menurut teori James and Jeffrey ini, teori pasang surut mengatakan bahwa pada masa itu suatu bintang yang sangat besar, lebih besar dari matahari, pernah melintas dengan jarak yang tidak jauh dari matahari. Melintasnya bintang itu menyebabkan gelombang pasang, sehingga sebagian massa matahari terlepas dan terlempar keluar. Bagian massa yang terlempar selanjutnya mengalami pemadatan dan pecah menjadi planet-planet. Nah, gimana penjelasan tadi? Jadi kalau kita simpulkan, bumi ini terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, di mana terbentuknya itu dari proses akresi dari nebula matahari. Nah, melalui akresi dari nebula matahari, maka terjadi pula pelepasan gas vulkanik dari bumi. Hal itu diduga menciptakan atmosfer tua bumi, di mana atmosfer itu awalnya tidak beroksigen.
Setelah itu, sebagian dari bumi mengalami pelelehan karena vulkanisme ekstrim dan juga sering bertabrakan dengan benda langit lainnya. Sehingga pada satu masa terjadi tabrakan yang sangat besar yang diduga juga menyebabkan kenapa sumbu bumi itu miring. Nah, kalau kita lihat di sini sumbu bumi itu miring 23,5 derajat. Nah, hal ini diduga karena pada saat itu bumi mengalami tabrakan yang sangat besar dengan benda luar angkasa yang lain. Dan diduga juga bahwa setelah itu terbentuklah yang namanya satelit kita, yaitu bulan. Seiring waktu juga bumi mengalami pendinginan. Hal itulah yang menyebabkan terbentuknya kerak bumi dan menyebabkan juga terbentuknya cairan di atasnya. Setelah terbentuknya kerak bumi, sekitar 2 miliar tahun yang lalu mulailah terbentuk yang namanya fotosintesis. Nah, fotosintesis inilah yang akhirnya menyuplai atau menyediakan oksigen yang ada di atmosfer kita. Sehingga yang awalnya atmosfer kita ini tidak beroksigen, akhirnya beroksigen. Sehingga dari situ mulailah muncul makhluk hidup. Oke, jadi itu saja yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, yaitu saya akan membahas tentang matahari dan juga kala geologi. Oke. Jangan lupa kalian bisa juga diskusi dengan saya dengan memberikan pertanyaan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan share juga ke teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.